Oke, baik Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Biar deket. Ini asisten saya, lebih senior dari saya ya. Bercanda Bapak Ibu. Ya, selamat sore semuanya. Sore semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Ronald ya. Tour leader atau staff dari Nazaret Tour yang akan mendampingi Bapak Ibu sejak sekarang sampai kepulangan kita nanti ke Indonesia ya. Dan nanti saya juga ditemani sama Romo sebagai pembimbing rohani Bapak Ibu atau pastor paroki Bapak Ibu untuk sementara waktu ya, yaitu dengan Pater Emanuelo SVD ya, di tempat kudus-Mu nanti. Dengan hati penuh sukacita kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk perjalanan kami hari ini, agar kami tetap dalam perlindungan-Mu sampai di tempat tujuan kami. Kami juga ingat akan anggota keluarga kami yang tidak sempat hadir ikut bersama kami, biar dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelesaikan ziarah kami. Nama-Mu kami puji dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Kelihatan. Halo Pak. Halo. Duh, tetap aja nanti. Luar biasa. Terus ada beberapa nabi lainnya yang sudah lahir di Mesir. Siapa saja? Angkat tangan. Nabi siapa sudah lahir di Mesir? Angkat tangan. Ya Pak, ya. Musa, luar biasa. Saya sebutkan 3 nama sekarang. Musa sama kakaknya Harun sama kakaknya Miriam. Jadi mereka lahir di Mesir. Dapat hadiah. Bapak Ibu jangan benar terus, nanti uangnya habis. Ratusan pertanyaan, ratusan hadiah. Semua dapat, semua dapat. Luar biasa. Oke. Oke, kita mulai berangkat ya Bapak Ibu menuju restoran. Oke, jadi banyak para nabi datang ke Mesir, mulai dengan Abraham sama Sarah istrinya, kemudian Yusuf yang dijual oleh saudara. Halo Ibu, selamat makan. Grup
Nazaret luar biasa sedang makan Chinese food di Mesir. Makanan pertama kali. Orang dari saudari kami yang hari ini merayakan ulang tahunnya, dari kami Cynthia. Kami mohon berkat khusus untuk Cynthia supaya di hari ulang tahunnya hari ini dia diberi rahmat berlimpah dari kesehatan jiwa dan raga, rezeki dalam hidupnya, usaha dan kegiatannya, pekerjaan. Happy birthday. Menyangka itu masjid karena di puncak kubah itu harus ada salib, patung salib besar. Itu hal yang pertama, Bapak dan Ibu. Apalagi nanti di gereja pertama namanya gereja gantung. Kita akan mengunjungi dua gereja di sana, gereja gantung sama gereja Abu Serga, di mana rumah Tuhan Yesus berada. Di gereja gantung itu kita akan melihat seni saudara seiman paling pertama di Mesir. Bahkan ornamen-ornamen yang kita lihat di dalam gereja gantung itu, kita heran saat melihatnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu sebelumnya bahwa itu gereja, kita pasti salah menyangka itu masjid atau musola. Karena seninya sama. Nah, Bapak dan Ibu, ayolah dengan mendengar penjelasan selama perjalanan ziarah kita ini, kita pasti akan tahu banyak hal dalam lingkungan kita masing-masing dan melihatnya dengan mata lebih terbuka. Amin. Amin. Lupa juga. Ya, kita sedang menuju ke gereja gantung dan gereja besar. Ya, agak macet sedikit. Ya, ini potret Kairo lama. Ya. Sangat ya dengan kumuh dan baru. Halo. I'm good, bro. Telepon dah? Ya? Telepon. Oh. Kenapa? Oh iya, udah senyum sekarang ya. Bagus, bagus. Alamat. Ayo Bu, semangat. Ya. Kumpul. Kumpul. Di sini adem ya. Ya, di atas panas. Oke, sekarang Bapak dan Ibu mau sesudah perjalanan ziarah selesai, mau pulang ke rumah, teman-teman kita tanya sudah menjalankan perjalanan ziarah ya? Kita menjawab ya. Oke, sekarang pertanyaan, tahu nggak lokasi neraka dan surga ada di mana? Dua-duanya. Kita menjawab dua-duanya ada di Mesir. Kalau di sini Adam, ini surga.
Di matahari, atas neraka. Jadi kita selalu mau mencari surga. Oke, ayo kita. Dengan laut Mediterania yang namanya warna biru. Laut Tengah. Satu laut dua nama, Laut Tengah. Kalau peta ke atas lagi ada negara-negara Eropa dekat Mesir. Sebelah timur dengan Laut Merah namanya. Ini Laut Merah. Kalau Laut Merah ini ada dua capan, satu, dua. Seperti tanda victory, kemenangan. Oke. Lokasi kita sekarang, ini sungai ini ya Bapak Ibu. Sungai Nil. Lokasi kita berada di sini sekarang. Persis di sini. Ini kota Kairo yang besar. Oke. Tanah Goshen, di mana bangsa Israel berdiam selama lebih dari 400 tahun, itu berada di sini. Yang subur sekali, warna hijau. Menurut Alkitab, tanah terbaik, artinya tersubur. Oke. Ketika mereka keluar dari Mesir, dulu ini yang namanya terusan Suez ya, ini buatan. Dulu tidak pernah ada. Dulu satu daerah ini satu daratan. Karena ini buatan hanya 200 tahun yang lalu saja, baru. Oke. Artinya, ketika mereka mau keluar dari Mesir, ada jalan singkat menuju ke Yerusalem. Langsung. Bisa cepat sampai. Tapi Tuhan ada rencana lain. Jauh dari pikiran kita semua. Tuhan telah memimpin mereka menuju ke arah laut. Karena lautnya akan terbelah menjadi dua dinding, mereka menyeberang laut. Karena masih satu mukjizat harus terjadi. Jauh sebelum mereka keluar, Abraham sama Sarah istrinya waktu turun ke Mesir, atau Yusuf waktu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, Alkitab sudah mengatakan bahwa mereka menyeberang. Oke, kita turun. Buka sini. Ayo sana. Ini bekas bangunan yang lama. Bekas bangunan yang dulu. Ayo kita langsung kumpul di sana. Sensor. Oke, Bapak dan Ibu, hubung gereja ini sekarang sudah 500 tahun dan masih dipakai untuk misa dan ibadah sampai hari ini. Ya, besok hari Minggu akan dipakai untuk misa, misalnya 2 kali pagi hari. Kemarin juga hari Jumat pernah ada sekali misa. Jadi sampai sekarang.
Tapi sebagai gereja besar, ini ada beberapa simbol di gereja besar ini Bapak Ibu. Lihat, yang ini ada anak tangga di depan sana. Dulu imam naik ke atasnya, maju ke tempat paling depan agar berkhutbah. Maka semua orang bisa mendengar khutbahnya dengan jelas. Baik yang duduk di lantai bawah ini maupun yang duduk di lantai atas. Itu kapan? Sebelum adanya mic. Sekarang kita pakai mikrofon. Mudah, dan ini tidak dipakai lagi. Ini seumur gereja Bapak dan Ibu, 1500 tahun. Artinya sudah ada 200 tahun sebelum agama Islam muncul. Sekarang di setiap masjid seluruh dunia harus ada mimbar. Harus ada mimbar. Imam masjid naik ke atas, dia berkhutbah pakai mikrofon tapi naik, tetap naik ke atas. Asal usulnya gereja Koptik. Ini buktinya Bapak. Terus bantu saya untuk berhitung jumlah berapa pilar besar di gereja ini. 12. 5 sana, 2 belakang dan 12. Waktu itu melambangkan 12 murid dan 12 rasul. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum adanya gereja ini pernah ada sebuah gua yang masih ada sampai sekarang. Tapi di dalam gua itu Tuhan kita pernah tinggal. Dan 500 tahun kemudian gereja ini sudah dibangun di atasnya. Sehingga sekarang kita ziarah, kita turun ke rumah Tuhan Yesus yang ada di bawah. Jadi kita turun. Ini dulu bekas sumur Yesus. Ini sumur air. Iya. Ya, di bawah. Sumber. Ya, sumber. Tuhan Yesus bersama Maria. Ini siapa? Mari kita. Itu lihat sumurnya dulu. Bekas tempat tinggal Tuhan Yesus ya, kira-kira mungkin 4 bulan kita tinggal di sini. Bapak Ibu yang sudah lihat sumur bisa turun ya, jadi di situ tidak penuh. Oh, saya ternyata di foto diam-diam, guys. Siapa?
Ya. Ini banyak gereja tua. Jadi kita memilih dua, yaitu paling terkenal. Di sini ada banyak sekali gereja tua Bapak Ibu. Tapi kita memilih, misalnya ini yang paling cantik. Sebentar lagi kita lihat. Jadi yang paling suci sejarahnya dengan rumah Tuhan Yesus. Oke, dan kita lihat ada gambar-gambar mosaik di sini. Mulai dengan gambar terbesar di sana, itu paling pertama, itu Bunda Maria, Santo Yusuf. Santo Yusuf sedang mengambil air dari sumur air yang tadi kita lihat. Itu yang sama. Arti gambar ini Tuhan Yesus waktu masih bayi sedang mandi. Dan air yang menjamah tubuh Tuhan Yesus itulah memberkati tanah Mesir. Terus ini Yusuf waktu malaikat mengatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Ya, dan lihat tangan malaikat itu kasih tunjuk kemana? 3 piramid. Itu simbolnya Mesir. Terus gambar pengungsian Tuhan Yesus ke Mesir paling terkenal dengan naik keledai sama Bunda Maria sepanjang sungai Nil. Bapak dan Ibu, sekarang saya minta dari Bapak dan Ibu dengan cepat naik sedikit ke anak tangga itu. Kita ambil foto bersama atas anak tangga. Susun, berdiri. Sering direnovasi ya, karena juga kadang-kadang ada satu pilar atap ya begitu atau lantai, tapi ini bentuknya sama, tetap sama. Di sini di gereja ini kita akan melihat lingkungan paling pertama di Mesir, orang Koptik. Mulai dengan tempat duduk, langsung duduk, ada tahapan apa? Depan, belakang. Anggur kita nanti, adalah pokok anggur yang kita semua, ranting-ranting di dalamnya. Ikan, pertanyaan sekarang, ikan hidup di mana? Apa yang terjadi saat ikan keluar dari air? Megap. Mati. Nah, sampai mati. Jadi, Bapak dan Ibu, ikan itu melambangkan kita anak Tuhan di seluruh dunia. Apalagi ada perumpamaan Tuhan Yesus, jala yang ada ikan. Macam-macam jenis ikan berbeda-beda, tapi anak Tuhan. Jadi ikan itu melambangkan kita semua anak Tuhan. Begitu Bapak dan Ibu, jangan heran saat mendengar bahwa gambar ikan itu pernah password atau kode orang Kristen password kita itu capres. Ya, amin. Ingatkan saya Bapak dan Ibu. Ya, tapi password untuk umat Kristiani paling pertama itulah gambar ikan. Ada masa umat Kristiani dikejar oleh para kaisar. Masa kembali untuk menjaga, melindungi. Kita lihat semuanya ini Bapak dan Ibu, kita semua teringat bahwa kita dijaga oleh Tuhan untuk selamanya. Amin. Terus. Jadi Bapak dan Ibu, terus warna merah. Di belakangnya ada meja altar atau mezbah. Orang Katolik mengerti bisa mengerti itu dengan lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Karena di gereja Katolik ada meja makan, tidak.
kita berpisah, kita memakai roti dan anggur yang dirubahkan Roh Kudus untuk menjadi tubuh dan darah Kristus. Artinya Tuhan Yesus Kristus hadir di tempat kita. Dan kita lakukan gorden merah melambangkan jubah raja pada zaman dahulu berwarna merah. Yes. Raja atas segala raja. Ingatlah, ada seorang wanita sakit pentaraan selama 12 tahun. Dia dengan asal yang menjamah baju baru dia akan jangan heran bahwa kamu melihat politik lokal yang mengerti hal itu mau tempat paling depan menjamah gorden agar sembuh. Benteng apa namanya penyangga gereja ini. Ya. Oke. 5 menit kita mau Aduh, so sweet banget. sebelah kanan ini dipres, semuanya dipres. Ya, diantar ke pabrik taur ulang. Kayak lapak. Madura. Tapi kelebihannya di sini mayoritas penduduk daerah ini Kristen. Saudara seiman ya. Itu sebabnya jangan heran kita melihat gambar-gambar Kristen besar-besar. Sebelah kiri Bunda Maria. Bethlehem. Ada mari boros ya musami. Besar-besar. Dari batu di bukit, di pahat. Thank you, Pak. Gimana, masih bau sampah? Nanti malam kita menunya lalat bakar ya. Satu tiga. Help me. Dari situ jalannya. Betul. Jemaat sini banyak. Opung jangan terlalu jauh karena nanti kita balik lagi ke situ. Misalnya di sebelah ya. Oke. Nanti opungnya susah naik lagi. Kristus
sampai selanjutnya sampai dikait misi intensi kami. Yang kedua, intensi kita adalah syukur atas hari ulang tahun anak saudari kita Cynthia yang hari ini merayakan perayaan. Dan yang ketiga, Zaya kita bersama kita juga memiliki intensi untuk istrinya, anaknya, semoga diberi rezeki dibutuhkan dalam hidup mereka, supaya usaha berhasil, juga supaya mereka banyak berbuat baik kepada sesamanya, dan juga orang bisa berbuat baik membalas semua kebaikan mereka dalam kehidupan, juga untuk bapak dan mama mereka, Tuhan saja. Dan akhir juga mohon selamat berjumpa bagi tamu saya yang kemarin kita dari Jakarta kita mungkin kalau tidak ada yang bilang kepada saya, kita satukan semua intensi. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh yang selalu kepada anak Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia. Aku mohon supaya kalian diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwariskan oleh orang-orang kudus dan hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami satu kali lagi nggak apa-apa. Oke. Ya. Alasan satu lagi kenapa jumlah penduduknya Kairo begitu banyak, karena di Kairo ada banyak universitas besar-besar, termasuk universitas yang terkenal Al-Azhar. Tapi selain Al-Azhar ada banyak universitas besar-besar lainnya.
Ya, dan artinya banyak mahasiswa dari mana-mana Mesir atau dari seluruh dunia juga mau belajar di sini. Statistik mengatakan mahasiswa yang belajar di Al-Azhar di Mesir berjumlah 11.000 orang. Begitu banyak ya? Banyak ya? Ya, itu artinya hampir sepertiga dari jumlah mahasiswa yang belajar di Al-Azhar. Wow, luar biasa itu ya. Ya, jadi sebentar lagi kita akan menyeberang Sungai Nil. Dan Bapak dan Ibu, tidak salah, selama kita di Mesir, kita memakai beberapa istilah yang awalnya kita habis. Jadi, Bapak dan Ibu, misalnya kacang almond. Siapa di antara kita tidak suka makan kacang almond? Saya sendiri suka, sangat suka. Kacang almond itu kalau dipres, jadi kita dapat minyak almond. Minyak almond itu, Bapak dan Ibu, manfaatnya sangat luar biasa sekali. Kenapa? Terutama ibu-ibu kita sekarang yang ada di bus, para ratu kita, pasti ada yang pernah memakai krem muka yang brand Nivea atau Johnson's & Johnson's. Itu bukan buatan Mesir, bukan. Tapi bahan dasarnya itu dari Mesir, yaitu apa? Minyak almond. Kenapa minyak almond bisa dipakai untuk kulit kita? Karena isinya vitamin A sama kolagen tinggi sekali. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di gereja. Kita minta dulu, nanti saya cerita lanjut, cerita lagi. Oke, mari kita turun. Kanker payudara, semoga Tuhan berkenan menjamahnya, dan oleh kuasa Tuhan dia sendiri kuatkan untuk menerima salib, menderita sakitnya itu, dan oleh karena imannya dia tetap merasa bahagia dalam penderitaan. Juga untuk saudari Sikalo yang menginjak tahun ketiga dari perkawinannya bersama suaminya, dan mereka ingin sekali agar seperti Abraham dan Sarah, seperti Elizabeth dan Zakaria, mereka boleh diberikan keturunan. Yang kedua, kalau kita mau menjadi pelayan, kalau kita mau menjadi orang yang selalu berada di belakang, yang melayani orang, berarti kita harus memiliki kerendahan. Kerendahan itu adalah kunci dari seorang hamba. Seorang pelayan kuncinya adalah kerendahan. Ini juga menjadi persoalan untuk kita. Apakah kita sungguh rendah hati? Berbicara tentang kerendahan hati, seringkali itu membuat kita harus berjuang keras. Karena tak satu pun dari kita yang ingin merendahkan diri kita di hadapan orang yang begitu mudah untuk bisa diatur oleh orang lain. Itu sangat sulit. Mengapa? Karena egoisme kita. Jiwaku rindu padamu Tuhan. Terima kasih.
Sana rusa menimba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Tulis manfaat untuk apa, bagaimana menggunakan tuti dan lupa. Because you know Pak, dua kali Anda confused, Anda lupa. So maaf, tuti dan lupa. Ini Anda testar mark nomor tulis manfaat, okay? So we give you kertas. Ini kertas hadiah untuk Anda. Hey, kertas hadiah, bulbin juga hadiah. Awas. So, kertas hadiah, bulbin hadiah, but essence? No. Anda bayar. Just kidding, okay? Ah, 500 tahun sebelum Abraham sama Sarah istrinya turun ke Mesir. Wow. Artinya piramida sudah ada waktu Yusuf dijual di Mesir. Piramida sudah ada waktu Musa lahir di Mesir, sudah lama sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, piramida itu, siapa membangun piramida? Itu bangsa Mesir. Oke, tapi siapa antara bangsa Mesir? Apakah orang membangun aja? Tidak. Itu petani-petani Mesir semuanya. Mereka datang ke sini dari seluruh tanah Mesir pada musim sungai banjir. Karena sesudah musim sungai banjir, mereka pulang ke desa masing-masing untuk menanam gandum, sayur, dan segala macam. Batu dari gunung. Oke. Saat mereka mau membangun piramida, mereka memeriksa kualitas batu. Di sini ada batu, oke? Tapi kualitasnya di sini kurang. Kualitas batu yang paling baik berada di seberang Sungai Nil. Ini Provinsi Giza, di sana Provinsi Kairo. Itu sebabnya mereka memotong batu dari seberang Sungai Nil, yaitu Provinsi Kairo sekarang. Artinya, pekerjaan mereka tambah sulit lagi. Wow. Mereka menarik dan mendorong batu-batu seberat itu dengan memakai apa? Ya, truk merek Caterpillar. Ya, atau Scania, atau Mercy. Nggak, belum ada semuanya. Mereka menarik dan mendorong batu dengan memakai roda bahan kayu. Kayu apa? Kayu aras namanya. Ada pohon aras yang tinggi. Kalau dipotong jadi hasilnya banyak roda. Sama besar. Wow. Ya, selamat datang di piramida Giza. Boleh? Mau diambilin? Ya. Wih, bule balik.
Yoi bro. Iya bu. Boleh boleh bu. Ya. Ada artis FTV guys. Foto di sana. Tinggal satu lagi, cucu, sebentar lagi kita akan melihat. Tapi saya mau Bapak dan Ibu membandingkan antara puncak piramida yang kedua ini sebelah kiri sama puncak piramida yang sebelah kanan sekarang. Kenapa? Yang sebelah kanan, yang tertua itu sudah lama runtuh, tidak ada lagi. Runtuh. Yang kedua masih ada. Pertama ayah, kedua anak, ketiga cucu. Nah, istri. Lihat di samping piramida ketiga itu ada satu piramida kecil. Kelihatan ya? Yang sebelah kiri. Ya. Oke. Ada di sana 3 piramida kecil. Ini satu kelihatan. Ya. Kita mau mendekati piramida terbesar ketiga itu untuk melihat piramida-piramida kecil lainnya. Sebentar lagi Bapak dan dari pasir terjadi. Itu mungkin 50 kali lipat 50 kali lipat kencang ini. Anginnya luar biasa, debunya luar biasa. Makanya kadang-kadang saat badai pasir terjadi di sini di gurun pasir, sesudah 50 singa terkepala manusia. Tidak boleh berhenti di sini Bapak dan Ibu, tapi karena capres ada, maka kita diberi kesempatan untuk turun 3 menit aja. Turun, ambil foto, langsung naik. Oke, setuju? Setuju. Cepat. Yang tidak mau turun, tidak apa-apa. Oh, nah. Nah, tidak. Tapi kenapa dia bilang enggak? Aku tadi ngomong di restoran, dia bilang enggak. Mungkin maksud dia ya it's okay, nggak apa-apa, tidak apa-apa. الأسرار يوجد مركب رحلات نقلية وحجز التذاكر في الحديقة المجاورة لباب الكنيسة. يوجد Coptic Orthodox Church Virgin Mary, Alkitab Terapung. Sebagai kesaksian kita, karena mungkin Anda pernah dengar tahun 2011 pernah ada namanya revolusi di Mesir. Revolusi, ada banyak sekali demo di mana-mana di Mesir, sehingga kelompok garis keras ada rencana untuk menurunkan rezim moderat di Mesir. Yang waktu itu Mesir dikuasai oleh seorang presiden namanya Hosni Mubarak, ya, yang menguasai Mesir selama 30 tahun. Itu rezim moderat aja.
Ternyata mereka untuk sementara berhasil menurunkan Hosni Mubarak, sehingga beliau mundurkan diri supaya tidak terjadi perang saudara di Mesir. Lama-lama mereka berhasil juga. Saya cerita tentang kelompok garis keras yang ada anak buahnya di Indonesia, itu FPI, dan dulu yang sudah bubar katanya ya, tapi sekarang diganti sama satu lagi di Indonesia juga. Kalau di Mesir namanya Ikhwanul Muslimin. Mereka berhasil dapat mayoritas di parlemen Mesir. Terus dari mereka ada satu orang yang menjadi presiden Mesir dengan boleh dikatakan terpaksa ya, memasukkan pemilihan presiden baru itu, sehingga ada presiden dari mereka yang menguasai Mesir selama 1 tahun. Sebelumnya mereka selalu cerita bahwa hanya mereka anggota kelompok tersebut orang muslim lainnya tidak benar. Umur, nah dulu waktu sungai banjir, sungai ada tanah liat yang turun dari pegunungan di Kamangka, Afrika, sungai dulu. Jadi tidak bisa langsung minum dari sungai. Itu orang biasanya gali sumur di dekat sungai ini supaya bisa langsung minum dari sumurnya. Airnya di filter ya. Oke, Bapak Ibu silakan ya. Ayo Pak. Silakan foto-foto dulu. Ayo Nasarit. Ya, foto-foto silakan, nanti kita kumpul lagi di patung ini ya. Sorry, it's okay. Çok insanlar var ama şey çekilir.
berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sampai sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Orangnya, waktu mereka menjualnya sebagai budak. Sekali lagi, dia tidak pernah bersalah, tapi harus masuk penjara. Itu sangat mengecewakan. Jadi bayangkanlah, Yusuf itu sedih enggak? Sedih sekali. Ternyata Bapak dan Ibu, kadang-kadang itu cara Tuhan dengan kita masing-masing. Ada beberapa peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Pada awalnya, kita tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Bahkan, kita protes, bersungut-sungut. Kenapa begitu ya Tuhan? Kesalahanku apa ini ya Tuhan? Supaya hal itu bisa terjadi. Betul enggak? 3, sekarang. Ini. Salah satu sumur mara air pahit yang dijadikan Tuhan manis. Kita Bukan air yang jadi anggur itu, bukan? bukan beda. Ya, jadi kita dengar ya. Airnya masih ada. Airnya ada yang sudah kering. 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Terima kasih Abuna. Jadi Bapak dan Ibu, ada bertanya, ya Pak?
ulangan. Keluaran 15 ayat 20. Ya, di sela-sela makan siang peserta menikmati keindahan salah satu tempat di Laut Merah di dekat restoran makannya. Ya wes bisa wes, ya bisa. Cuma nggak bisa ranjang. Ya, bisa. Bukan. Toiletnya sana. Yang gedungnya kayak rumah bagus itu. Oke. Sama-sama, Ibu. Halo, Ibu. Halo, Pak. Wah, ini calon-calon pahlawan Sina ini. Luar biasa. Ya, amazing. Ini tipe apa? Apa ini? Keberatan tidak? Ya, emang nggak bisa dibuang aja? Buang di mana? Buang di situ aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Bye. Unge, ini kertas untuk apa? Ya. Emang agak aneh nih ya. Itu yang gedungnya warna sedikit kemerah-merahan, seperti banyak tiang-tiang. Ayo. Ayo yang sudah.